dikasih rizki oleh Allah, dikasih sehat, dikasih suami, dikasih anak-anak, dikasih penghasilan, bisa tidur nyenyak dan sebagainya. Aku usahain deh berapa jam aja untuk nurut sama Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah serta mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Maka oleh sebab itu kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini datang dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah termasuk di antara keluarga Rasulullah dan di antara sahabat Rasulullah. Kenapa disebut sahabat? Karena beliau hidup di zaman Rasulullah masih hidupnya. Kita lanjutkan. An Abi Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu, maqala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda atau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja berbaris ya Bu, bukan perkata, biar lebih mudah dipahami insyaallah. Uridat alayya umamu fa arwaqtu nabiyya wa ma amruhaitu. Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diperlihatkan. Fara'aitun nabiyya wa ma amruhaitu. Maka aku melihat umat-umat Nabi sebelumnya itu punya pengikut tidak sampai 10. Perkiraannya nggak sampai 10 gitu Bu. Ruhaitu itu artinya perkiraan nggak sampai 10. Jadi ada nabi zaman dulu umatnya nggak nyampe 10 orang. Mungkin bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Tapi nggak nyampe 10 kata Rasulullah. Kemudian wan nabiyya ma'hur rajulu wa rajulani, dan ada nabi pengikutnya itu cuma 1 atau 2 orang. Masya Allah, cuma 1 atau 2 orang itu nabi Bu. Nabi ya. Terus kata Nabi lagi, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tidak punya pengikut sama sekali. Idrufi ali sawadun azim, dan ada juga yang diperlihatkan kepadaku pengikutnya banyak sekali. Banyak. Fadhanantu annahu ummati faqilali, maka aku menyangka yang banyak tadi kata Nabi Muhammad itu adalah umatku. Faqilali, maka dikatakan kepada aku, hadza Musa wa qaumahu, itu bukan umatmu Muhammad, itu Nabi Musa, umat Nabi Musa. Jadi ternyata di antara umat yang di antara umat-umat yang banyak itu termasuknya Nabi Musa gitu. Kemudian walakin unzur ila ufuqi fanazartu, tetapi aku melihat di ufuk sebelah sana, fanazartu, aku melihat fa idza sawadun azim, ada sekelompok lebih besar daripada umat Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad melihat umat Nabi Musa banyak, sekumpulan banyak sekali. Tapi aku melihat di ufuk sebelah sana lagi ada yang lebih besar lagi daripada umat Nabi Musa. Faqilali, maka aku berkata, unzur ilal ufuqil akhir afad fa idza sawadun azim, lihatlah di ufuk yang lain ada umat yang lebih besar, yaitu umat Nabi Muhammad. Faqilali hadhihi ummatuka, maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu Muhammad. Berapa jumlahnya Bu? Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin, katanya. Jadi ada umat Nabi Muhammad 70.000 jumlahnya yang
mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Gak ditanya-tanya, pokoknya masuk gitu. Jumlahnya ada 70.000 kata Rasulullah. Apa termasuk kita ya, Bu? Amin. Bentar dulu ya. Pengennya Ustazah. Pengennya. Makanya dengerin dulu ya, Bu ya. Saya ini masuk sini kan nih gitu. Ummatuka wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Summa nakhadha fadakhala manzilahu. Kemudian diceritakan lah gitu ya. Nabi Muhammad itu masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini kapan berita ini? Ini diceritakan oleh malaikat Jibril. Diperlihatkan oleh malaikat Jibril waktu Rasulullah hidup. Maka Rasulullah masuk ke dalam rumah. Fahadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azabin gitu ya. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, fahadhan nas, sahabat-sahabat, orang-orang di luar itu berbisik-bisik gitu, ngerumpi lah istilahnya, mengungkapkan penilaiannya gitu. Mereka mengungkapkan penilaiannya, membicarakan tentang siapa sih 70.000 orang yang masuk surga tadi gitu. Nah, kata para sahabat, kan itu diceritakan kepada para sahabat ya tentang malaikat Jibril memperlihatkan 70.000 orang yang dari sahabat Rasulullah yang akan masuk surga tanpa hisab. Faqala ba'duhum, maka sahabat-sahabat itu mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin kata mereka, oh jangan-jangan pastinya nih yang masuk surga 70.000 ini pastinya nih dari kalangan sahabat Nabi nih gitu. Ya mereka seneng banget kan, mereka sahabat tuh. Oh pokoknya mereka beropini, berasumsi, berpikir sesuai pikiran mereka gitu. Kemudian waqala ba'duhum, dan berkata yang lainnya. Jadi berarti ini ada dua kubu ya. Yang satu mengatakan oh ini para sahabat pasti nih. Mereka kan pertama masuk Islam, mereka yang membantu jihad di jalan Allah, hartanya, jiwanya, semuanya, tenaganya, pikirannya hanya untuk agama Allah. Pasti mereka deh. Tapi di satu golongan mengatakan jangan-jangan bukan itu, kata mereka. Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Jangan-jangan yang masuk itu adalah anak-anak yang dilahirkan dari kecil oleh orang tuanya Islam. Falam yusyriku billah, dan mereka tidak musyrik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah gitu. Dari kecil gitu, hatinya bersih, didikannya bagus, pendidikannya Islami. Kemudian dia juga tidak musyrik kepada Allah. Wa dzakaru asya'a, dan mereka berkata yang banyak lah, yang macam-macam gitu, sesuai dengan opini masing-masing, karena Rasulullah tidak menyebutkan waktu itu belum menyebutkan seperti apa sih yang 70.000 itu yang masuk ke dalam golongan itu gitu. Yang seterusnya, fa kharaja alaihim Rasulullah, maka keluarlah bersama mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, "Malladzi taquduna fi?" Apa sih yang diberitakan yang masuk ke dalam 70.000 golongan itu, 70.000 orang itu gitu ya. Fa akhbaruhu, maka diceritakan kepada mereka, humul ladzina la yarquna wa la yastarquna. Mereka tidak meruqyah, wala yastarquna. Ini insyaallah besok ya saya ceritain. Ini panjang, tapi kita habiskan dulu sedikit lagi terjemahannya. Dan mereka tidak minta diruqyah. Ibu kalau pengen jelas jangan sepotong-potong gitu ya nanti pemahamannya. Wala yatatayyaruna, dan tidak mempercayai tentang
hitungan-hitungan hari atau suara-suara burung. Nih, kalau tanggal 1 sampai tanggal 3 itu nggak boleh, dilarang. Itu pamali kalau ngadain hajatan, kalau ngadain selamatan, kalau kamu mau mulai pekerjaan jangan dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Terus itunya apa namanya Bu, suka ada istilah Pisces apa kayak gitu ya, bintang ya, rasi bintang itu iya zodiak ini nggak bagus, kalau kamu kawin tanggal segini nggak bagus begini. Nah ini jadi orang yang bakal masuk surga itu tidak minta diruqyah, tidak diruqyah, tapi ini ada penjelasannya tuh, bukan yang seperti kita dengar ada orang sakit kemudian diruqyah ya. Tidak minta diruqyah, tidak percaya dengan tanggal-tanggalan hari-hari seperti itu. Nah, ini yang akan 70.000 orang ini. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi nggak ada pikiran dengan manusia, nggak ada pikiran dengan tanggal, nggak ada pikiran minta bantuan manusia dengan sakitnya. Bukan dengan dokter ya, kalau dokter diperbolehkan. Maksudnya datang ke paranormal gitu Bu. Saya pengen anak saya cepet nih dapat jodoh, datanglah di sini. Saya pengen saya tuh kayaknya diguna-guna deh, tolong dong gini-gini. Bukan itu kata Rasulullah. Dia benar-benar mintanya sama Allah gitu. Kuat keyakinannya sama Allah. Saya yakin sama Allah, saya nggak yakin dengan manusia. Manusia lemah walaupun dia kata orang mampu untuk bisa menyembuhkan ini gitu ya Bu ya. Yang penyakit-penyakit di luar fisik gitu. Nah itu. Faqama Ukasha, maka berdiri Ukasha. Ukasha ini sahabat Rasulullah, Ukasha bin Mihsan. Faqala, dia berkata, "Ud'ullah ayyaj'alni minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah aku termasuk di antara 70.000 orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Faqala anta minhum, engkau beserta mereka. Ibu anak artis yang baru lahir namanya Ukasha. Siapa Bu? Ada yang anak tahu? Irwansyah. Kata adik iparnya Siren ya, Siren Sihat. Saya waktu itu berpikir Ukasha ini kayaknya familiar deh di kuping saya. Siapa ya dia? Setelah saya baca hadis ini, ini anaknya. Berarti si Irwansyah ini menginginkan putranya itu termasuk di antara 70.000 orang yang tidak dihisab amalnya, tidak diazab, masuk surga langsung gitu Bu. Doain Ukasha. Terusin ya Bu ya. Nah, Ukasha ini didoakan oleh Rasulullah karena dia minta kan kadang di jamaah itu Bu, ada orang yang berani, ada orang malu-malu ya, padahal pengen cuma nggak berani untuk mengungkapkan gitu. Oh, bisa nggak saya seperti itu, kan ada yang berani seperti itu. Ukasha ini berani gitu. Dia, ya Rasulullah doain dong saya ya Rasulullah gitu kan. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu beserta mereka. Summa qoma, kemudian berdiri yang lainnya ngomong gitu Bu. Nggak mau kalah, saya juga pengen kan gitu ya. Summa qoma rajulun ukhra, kemudian berbicaralah, berdirilah salah satu di antara mereka juga. Faqala, Allah, doain saya ya Rasulullah, ayyaj'alani minhum, saya termasuk golongan dari 70.000 orang itu. Faqala, kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasha. Ya, kamu udah tertinggal, udah habis itu tuh Ukasha tuh yang 70.000 terakhir, paling terakhir gitu. Nah, terus dia dengan lesu gitu ya gitu kan gitu ya. Nanti ada hadis yang lain, ada kabar yang lain yang mengatakan di 70.000 ini nanti setiap orangnya akan memberikan syafaat 70.000 lagi. Nah ini jadi sahabat-sahabat jadi merasa apa namanya Bu, jadi nggak putus asa ya. Nanti akan besok lah insya Allah. Termasuk yang diruqyah, yang minta diruqyah, yang diruqyah dan sebagainya. Kita kembali ke awal. Jadi pelajarannya apa buat kita di hadis ini? Dan ini tentang hadis tawakal ya Bu ya.
tentang hanya menyerahkan urusan kita tuh kepada Allah, jangan kepada manusia. Pelajaran yang pertama, di sini dikatakan bahwa ada para nabi umatnya itu cuma di bawah 10 orang, enggak nyampe 10.000. Ada nabi yang umatnya cuma 1 atau 2 orang. Ada nabi yang banyak, dijelaskan di situ adalah Nabi Musa banyak. Sekarang pelajarannya berarti nabi tidak semuanya punya jamaah yang banyak dia. Tapi dia golongan nabi loh Bu. Dakwahnya bisa ratusan tahun, tapi jamaahnya nggak banyak. Kita contohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Dapat jamaahnya berapa Bu? Cuma 1 kapal. 1 kapal Bu. Itu pun sebagiannya binatang. Masuk ke dalam kapal itu kan pasangan-pasangan binatang-binatang. Kalau dia kambing pasangannya perempuan laki-laki. Kalau sapi perempuan laki-laki, bebek perempuan laki-laki. Pokoknya itu pasangan-pasangan. Jadi di dalam kapalnya Nabi Nuh itu penuhnya kapal Nabi Nuh walaupun besar, jumlah jamaahnya enggak banyak. Padahal dia sudah berdakwah 950 tahun. Dan Nabi Nuh adalah termasuk nabi yang dikategorikan ulul azmi. Nabi pilihan Bu. Nabi pilihan kok umatnya sedikit. Pelajarannya buat kita adalah banyak sedikitnya umat atau jamaah, nurut enggaknya umat, patuh enggaknya umat sama seorang pendai, ustaz kalau zaman sekarang mah ya ustaz saja ulama ini. Bukan dilihat dari banyak-banyakan penggemar. Wah, viewernya berapa? Abdul Somad berapa Bu? Mungkin 20 juta ke atas. Adi Hidayat berapa? Yang lain berapa? Juta. Kata Allah, saya bukan meremehkan yang viewersnya banyak, ya bukan. Maksudnya keberhasilan, kesuksesan seorang pendakwah itu bukan dilihat jamaahnya banyak. Nabi Nuh ini ulul azmi. Viewersnya kalah sama Ustaz Abdul Somad. Sekarang sama Adi Hidayat. Mungkin kalah sama di sini juga. Tapi apakah dia enggak sukses? Beliau sukses Bu, maka dikatakan oleh Allah dia adalah salah satu ulul azmi. Kenapa? Karena berdakwah bukan niatnya mencari penggemar, bukan niatnya supaya banyak, tapi niatnya adalah karena Allah, karena cinta dengan manusia, supaya manusia tersebut kembali kepada Allah, supaya manusia tersebut nurut sama Allah, menjadi hamba gitu. Enggak banyak protes. Supaya apa enggak banyak protes? Kalau kita enggak banyak protes, nurut, enggak banyak membantah, kita ini hidupnya bakal bahagia, bakal beruntung, bakal sukses. Suksesnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Di akhirat kita akan terhindar dari api neraka, dari siksa Allah. Itu maksudnya para nabi mengajak umatnya berdakwah bukan mencari harus banyak di umatku, nanti Allah bangga sama aku. Bukan begitu. Mereka nggak ada kepikiran harus banyak di saya dakwah nih. Warga sana harus sekian puluh, warga sana harus sekian ratus sekian. Wah, viewersnya berapa nih saya nih? Aduh, baru 1 juta, belum 20 juta nih. Enggak begitu. Kalau orang yang niatnya ikhlas karena Allah, yang penting niat saya itu saya cinta dengan manusia, dengan sahabat-sahabat saya, dengan tetangga saya mau ngajak dia untuk dekat sama Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibu nih kita nih ya, ngajak tetangga udah tahun-tahunan, udah gitu tetangganya pas diajak malah banyak alasan. Belum lagi kalau diajak lagi dia malu. Kalau diajak lagi, gimana sih kamu sok suci banget? Kamu saya. Udah gitu sakit hati. Kalau sakit hati banget sih ngajak dia kok begitu. Ini baru ngajak 1 orang, nggak ngeluarin hadis, nggak ngeluarin ayat, nggak hafal Quran kita ya. Pas ngajak orang udah deh kita pundung gitu Bu, karena dia nggak mau ikut kita. Ini Nabi 950 tahun ngajak umatnya,
cuma dapat satu kapal. Berapa orang sih? Mungkin gak nyampe ratusan ya, mungkin 100 apa berapa lah. Itu gak nyampe ribuan. 950 tahun itu mendidik kita. Kalau kita ngajak orang untuk maju atau mengikuti di jalan Allah, jangan cepat putus asa. Pokoknya mengajak aja, udah tugasnya ngajak. Ke anak, ibu anak kita udah arahkan, kita udah didik dia, kita udah disiplinkan dia di dalam kehidupan beragama gitu. Kita pengen bahagia dunia akhirat, tapi ternyata anaknya sesuai harapan. Kita jangan putus asa, jangan sedih, karena yang diminta oleh Allah bukan anak supaya berobat. Yang diminta oleh Allah adalah kamu ajak, kamu arahkan, kamu didik. Sampai di situ aja tugas kita ke anak kita, Bu. Bukan dia harus berubah. Yang bikin berubah sama Allah. Nanti kadang kita diuji. Ya Allah, saya udah begini-gini, mana di masyarakat saya begini, kok anak saya begini. Saya udah benar-benar maksimal kita itu, Bu. Kadang-kadang ujian Allah seperti itu. Atau suami kita. Saya udah, ya Allah, setiap waktu kita ingetin dia untuk sholat jamaah. Malam-malam kita bangunkan untuk tahajud. Susahnya minta ampun, tapi kita nggak putus asa, tetap aja. Nabi Nuh aja 950 tahun, kita baru berapa tahun sama suami kita? Kan belum endingnya, belum selesai, belum masuk kubur. Bisa saja setelah kita masuk kubur, dia akan berubah. Atau karena kita nggak berhenti, Allah kasih hadiah kok anak cucu kita nanti. Jadi jangan gampang putus asa. Bagaimana Bu perjuangannya Nabi Nuh di dalam Quran surat Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Ketika wa ini dan sesungguhnya aku setiap mengajak mereka di surat Nuh ayat 7, litaghfira lahum, supaya mereka diampuni oleh Allah. Jadi Nabi Nuh ini mengajak umatnya karena supaya umatnya diampuni oleh Allah. Kan kalau dia beribadah kepada Allah, nurut sama Allah kesalahan-kesalahan yang lalunya diampuni gitu. Kalau dia mau dekat sama Allah, mau ibadah sama Allah. Jadi niatnya bukan karena saya kan Nabi, saya harus banyak nih cari masak nih. Enggak gitu. Di sini ketika aku ngajak mereka, aku mengarahkan mereka, aku menginginkan mereka berubah, litaghfira lahum, supaya diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita ngedidik anak, arahin anak, niatkan supaya Allah mengampuni mereka. Jadi ke Allah bukan nggak ada kepentingan diri kita, nggak ada. Litaghfira lahum, diampuni oleh Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika diajak oleh Nabi Nuh, mereka itu menutup kupingnya begini. Kata Nabi Nuh baru bilang begini, Assalamualaikum, kalau lagi di pasar lewat gitu ya. Kan mereka suka ngurangi timbangan, ada yang main judi, ada apa. Pada nutup kuping. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Langsung dibikin kuping mereka baru di sini nih. Baca salim katanya. Assalamualaikum langsung begini. Kalau kita kesinggung nggak mau begitu, kabur kita lihat. Saya nggak datang lagi ke majelis itu. Kayaknya pada meriung-meriung gitu, kayaknya nggak suka sama kita. Tapi lu terus aja dia dakwah. Apa yang terjadi juga, Bu? Wastaqsyawsiyabahum. Ininya ditutup, bajunya itu diangkat ke mukanya begini. Kamu denger gitu. Masya Allah, ini berat banget tuh perjuangan Nabi Nuh. Wa asanu, dan dinyinyirin. Asanu itu meliang gitu, Bu. Oh gitu. Masing-masing aja. Saya tidak dia. Emang kalau kita berbuat dosa, emang dia juga dosa. Ya udah, kalau mau jadi orang soleh aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak yang lain begitu. Dinyinyirin gitu. Jadi kita juga kalau di masyarakat dinyinyirin nggak seberapa dibanding Nabi Nuh. 950 tahun dinyinyirin. Ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wastakbaru istikbaro, dan mereka sangat sombong. Hai Nuh, aku tuh nggak ibadah sama Tuhan kamu aja, hidupku udah enak, rumahku bagus, usahaku lancar, anak-anakku sehat, anak-anakku pinter,
Ngapain kamu ngajak-ngajak saya, istilahnya begitu, jadi sombong gitu. Nah, wasmat baru istiqbal, masya Allah ini. Jadi Nabi Nuh ini nggak berhentinya, walaupun mereka ketika diajak itu kupingnya ditutup, mukanya ditutup baju, kemudian mereka juga nyinyir, mereka juga ngolok-ngolok. Kalau kita ceramah di medsos contohnya ya Bu ya, kan itu para kiai, para ulama banyak juga yang nyinyirin. Kan orang ceramah harusnya begini ya Bu, ada yang begini juga. Kemudian Ustadz kenapa engkau itu banyak komen-komen yang nggak bagus, malah dihina, itu mah biasa Bu. Jadi kalau ada Ustadz ketika dikomen, ketika dia nggak di subscribe, kemudian dia marah-marah, dia undunglah kalau kata kita mah ya, aduh dia nggak ngikutin ini dan minum. Nah berarti istilahnya pelajaran buat kita, jadi bukan hasilnya yang kita tuju. Kalau di sini para asatizah punya jamaah banyak nih, atau muridnya ada yang 10, ada yang 8 gitu ya. Jadi itu bukan ukuran kalau saya nih paling sukses di kelompok saya muridnya paling banyak, si itu cuma 3, si itu cuma 4. Bukan itu ukuran sukses seseorang. Atau ketika jamaahnya sedikit, malas datang. Tadinya rame ada 8, sekarang yang datang paling 1, 2, udah malas. Nah, ini berarti menandakan kita belum ikhlas sepenuhnya dalam berdakwah. Jadi kalau kita ikhlas Bu, mau murid kita datangnya 1, mau muridnya 2, mau nggak ada kita tetap datang. Ini guru saya, guru. Saya nggak tahu, saya belum paham tentang ayat ini, belum paham tentang dakwah. Cuma saya hanya meneladani beliau. Beliau itu bilang begini, listrik itu mau mati, mau nyala, tetap ngaji. Kan kalau listrik mati, asik, ngaji Pak Haji libur ya, kan gitu kalau anak-anak ya. Kata Pak Haji enggak, nyala enggak dia itu? Apa teromak ya? Teromak atau lampu-lampu kecil gitu yang minyak tanah itu ya. Dinyalain banyak. Mau libur ya, kita pengennya libur dulu. Libur. Terus kalau hujan gede, itu yang datang kan mungkin yang pertama datang belum hujan ya. Ada 1, 2, 3 orang gitu. Pas hujan besar nggak ada yang datang kan? Cuma 3-3-nya dia baru datang dari kota. Wah ini mah kayaknya libur nih, udah hujan gede, dianya capek, kita nggak tahu dia habis dari kota, libur nih gitu. Udah seneng ngajar dulu kan, kalau libur seneng dulu. Itu sekarang libur bisa sih seneng ya. Dia datang, ayo ngaji katanya. Kok ngaji? Pak kan cuma 3 orang, ya nggak apa-apa. Allah mau melihat bukan banyaknya, tapi niat kita katanya. Jadi kalau saya mau datang 1 orang tuh saya ajarin. Di situ terngiang sampai sekarang itu. Bagaimana dia jadi teladan buat kita. Dan saya pernah mendengar Agi itu punya guru. Gurunya itu punya muridnya nggak banyak. Tasawuf dia, guru tasawufnya dia. Ada murid kalau ngaji sambil telekan, sambil selonjoran, sambil guling-guling kayak orang tiduran gitu. Kata gini dalam hati saya ya, ini anak kurang ajar banget ya sama guru kok begitu. Terus saya memarahin dia, udah kamu jangan ngaji gitu. Kamu ngaji begitu katanya dulu. Terus gurunya negur saya, biarin dia begitu. Mungkin hidayah Allah itu datang dari memberikan hidayah kepada saya gara-gara murid ini. Saya diuji ikhlas enggak nih ngajar. Dengan kalau selonjoran diri, kita ini tersinggung enggak? Kayaknya enggak menghargai saya gitu ya. Di situ saya itu diuji kata kiainya ini. Saya ini ikhlas enggak ngajar? Apa pengen pujian? Apa pengen si jamaahnya ini menghargai saya, menghormati saya? Justru dengan anak ini mungkin ridho Allah datang kepada saya. Saya enggak boleh marahin dia kata aku. Saya udah gede banget padahal. Saya di situ belajar kata dia, kata Agi pada ceritalah dalam dakwahnya.
Jadi seorang guru itu begini dimaknai sama dia gitu ya. Bisa jadi anak yang apa sih cara belajarnya ngawur itu tadi, dia ikhlas karena Allah. Dia tidak menginginkan pujian dari orang. Dia tidak menginginkan banyak-banyakan yang ikutan sama dia ketika nanti dia mengajari orang lain. Karena dirinya juga begitu. Yang terpenting adalah bagaimana dia ada usaha. Ada usaha kata gurunya, pokoknya diarahin saya seperti itu. Saya di sini ya Allah, masya Allah. Bisa nggak kita seperti itu ya? Kan kadang ada jamaah juga. Kalau seandainya ada yang bilang, Mupilah mah gini, kuat nggak mental saya ya gitu. Selama ini sih nggak ada, belum gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang punya. Jangan meminta, kata Rasulullah, jangan meminta masalah, jangan meminta penyakit, wala tatawallau, jangan kamu mengharapkan penyakit atau masalah. Tetapi ketika masalah itu menghinggapi kamu harus menghadapinya dengan sabar. Gitu. Saya nggak minta ibu nggak menghargai saya, enggak. Malah nanti ilmunya nggak bermanfaat tuh. Bukan saya rakutin gitu, enggak. Gitu. Jadi sayanya dituntut untuk ikhlas. Asatizah di sini juga ngajar yang pemberantasan tentang sara Al-Quran juga ikhlas, mau datang mau enggak muridnya, pokoknya datang aja kita makan Allah gitu. Bukan karena minggu ini dia nggak datang, minggu depan nggak datang juga, apaan sih ini murid nggak gitu. Pokoknya kita mah saya niat karena Allah, ternyata nggak datang sama sekali satu, nggak ada orang gitu. Yang udah dinilai itu Bu, kita punya nilai, punya murid 9. Kemudian ketika dia nggak datang, yang datang cuma 1, ibu tetap punya pahala 9. Ketika ibu masak di rumah, niat untuk memberikan makan kepada anak, kepada suami, ternyata nggak dimakan sama anak sama suami, itu pahalanya tetap sama mulia di sisi Allah. Jadi bukan kalau nggak dimakan kamu nggak dapat pahala, yang enggak, sama. Yang dinilai Allah niat ya makanya di sini. Jadi bukan kuantitas yang dilakukan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, apakah punya jamaah yang banyak itu dilarang? Enggak Bu. Rasulullah umatnya terbanyak, tapi Rasulullah ulul azmi nomor pertama ya, dia paling tinggi kedudukannya. Jamaahnya banyak Bu. Artinya yang dinilai oleh Allah adalah keinginan rasa sayangnya kepada umat. Rasa inginnya umat itu menjadi umat yang diridhoi Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia punya jamaah banyak, itu anugerah, hadiah dari Allah. Enggak dilarang punya jamaah banyak. Rasulullah paling banyak. Malah Rasulullah adalah sosok yang warafa'na laka dzikra. Allah angkat, Allah agungkan, Allah tinggikan nama beliau. Dalam surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na. Nabi Muhammad itu dijamin diangkat oleh Allah namanya. Maka walaupun ada yang berusaha ingin menjatuhkan Nabi Muhammad, ya dibikin karikatur kayak apa kayak, disebut-sebut Nabi Muhammad seperti apa kayak tukang kabur dan sebagainya, tapi nama Nabi Muhammad gak pernah jatuh tuh. Tetap aja di beliau diagungkan di dunia ini. Bukan di Indonesia doang, bukan di Arab Saudi doang. Seluruh dunia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terhebat yang pertama. Itu yang mengakui orang Barat, bukan orang Islam. Selevel orang Barat mengakui Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia, manusia terhebat di dunia. Kenapa? Perjuangannya kenapa dia dikatakan terhebat Bu? Bayangkan di negeri Mekah itu, di negeri yang sangat, makanya disebut jahiliyah ya Bu ya. Karena saking bodohnya, bukan bodoh pemikirannya, bukan IQ-nya lemah, enggak. Orang Arab itu, orang Quraisy itu IQ-nya justru lebih unggul dibanding suku-suku yang lain, betul ya berarti ya. IQ-nya lebih bagus.
peradabannya sebetulnya lebih tinggi. Kenapa disebut bodoh? Karena jauh dari agama. Malah yang diibadahi adalah berhala gitu. Maka disebut jahiliyah. Nabi Muhammad datang ke tempat yang paling bobrok keimanannya menjadi tempat yang paling mulia keimanannya. Madinah, Mekah, dirubah sama dia. Kemudian umat yang terbanyak di dunia. Maka Nabi Muhammad dikatakan manusia terhebat di antara orang-orang yang terkenal yang lainnya. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad di setiap azan, selalu disandingkan dengan beliau dalam azannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah di dunia ini yang tidak mau azan menyebutkan Nabi Muhammad? Tidak ada. Siapa yang mengangkat Rasulullah? Bawahnya diangkat Allah. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang mulia. Yang memberikan kemampuan akhlak mulia Allah. Kemudian dia jadi terkenal. Allah semua. Jadi intinya yang membuat Rasulullah punya umat terbanyak, menjadi namanya diangkat paling bagus, paling mulia, semuanya Allah. Jadi kalau kita punya pengikut banyak di masyarakat, keturut gitu ya, keturut nih, kalau ngajak apa-apa mudah, kalau memberikan saran, masukan-masukan di masyarakat didengar, diterima. Itu bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena hadza min fadli Rabbi, karena pemberian anugerah dari Allah. Jadi kalau kita di keluarga pun kayaknya saya paling itu bukan saya, ini adalah pemberian dari Allah. Kadang-kadang kita kalau di keluarga kan, kalau bukan saya yang ngasih kamu, kalau bukan saya yang ngarahin kamu, kalau bukan saya yang ngomongin ke si anak, kamu tuh gak bakalan begitu. Gak begitu. Semuanya adzan fadli Rabbi. Orang yang tidak sombong itu yang mengatakan ini adalah karunia dari Allah. Sudah jam 11 lewat. Kita terusin besok ya.